Sutanto, penggugat ibu kandung berkait sengketa tanah di Desa Serut Sadang, Kecamatan Winong Pati, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Pati, menyusul laporan dugaan kerusakan isi rumah yang menjadi sengketa. Dalam pemeriksaan lanjutan, penggugat ditetapkan menjadi tersangka lantaran tersangka tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan dan menyulitkan pihak penyidik, sehingga harus diupayakan paksa untuk ditahan. Meskipun dalam perkara tersebut ada 2 orang, namun karena faktor kemanusiaan tersangka 2 yang juga istrinya tersebut tidak ditahan. Galih Wisnu Pradita, Kasat Reskrim Polres Pati mengatakan, upaya paksa dilakukan dari pihak Polres karena tersangka tidak kooperatif dan ada upaya menghilangkan barang bukti yang sudah ada. Tersangka apakah ada penahanan? Ya, kita lakukan upaya paksa terus terang karena kita juga yang bersangkutan tersangka tidak kooperatif. Ketika kita mintai keterangan, jawabannya tidak tahu semua, padahal saksi sudah jelas, barang bukti ada, dan barang buktinya pun juga dihilangkan. Ada 5 barang bukti, dari 5 barang bukti tinggal 3 barang bukti. Jadi terpaksa kita amankan karena tersangkanya ada 2, itu suami istri, jadi kita amankan salah satunya aja. Salah satunya? Ya, suaminya aja yang laki. Karena berarti yang istrinya tidak? Yang istri tidak kita. Ada pertimbangan lain itu? Nah, pertimbangannya ya karena itu suami istri, karena anaknya kan masih butuh ininya juga. Dan kalau suaminya pasti istrinya juga nggak bakal kemana-mana. Gitu ya. Jadi salah satu aja kita pertimbangannya kemanusiaan aja, lah dengan kemanusiaan. Kalau kita tahan dua-duanya, terus satu anaknya yang mengujian katanya. Gitu ya. Butuh perhatian, butuh ini. Masih butuh perhatian. Dan itu kasusnya sebenarnya dugaan apa sih? Jadi awalnya tuh mungkin masalah tanah ya, tanah dan warisan bisa jadi. Karena itu saya lihat itu permasalahan keluarga, yang melaporkan juga masih keluarga juga. Jadi karena dasarnya permasalahan itu harta itu mungkin bisa jadi suatu berkah, juga bisa jadi sebuah masalah gitu, khususnya dalam pihak keluarga. Jadi ketika itu muncul terjadinya sebuah pidana di situ, ya mau nggak mau kita harus tetap memproses gitu sesuai prosedur. Itu diancam hukuman berapa? Untuk masalah pasal yang kita terapkan itu pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Ya. Kalau ini prosesnya kalian mana? Prosesnya kita udah lakukan upaya paksa itu tadi, penyitaan sudah, saksi sudah cukup semua, tersangka sudah kita periksa dan sudah kita tahan, dan karena tidak kooperatif dan menghilangkan barang bukti, jadi kita tetap tahan terus, kemudian juga sebagai pembelajaran juga agar tidak kabur nantinya. Terus tinggal pemberkasan, kurang lebih 2 minggu ini akan kita serahkan ke kejaksaan. Berarti segera ini? Segera. Berarti ini penahanan pertama 20 hari ke depan ya? Iya betul, 20 hari ke depan. Nah, kalau bisa perpanjangan sebentar, seminggu 2 minggu baru kita limpahkan tersangka dan barang buktinya. Kalau memang sudah ada petunjuk jaksa P21 segera kita limpahkan. Ada upaya dari kuasa hukum untuk penangguhan penahanan? Ada, tetap ada dari pihak kuasa hukum pun ada, tapi kita juga karena pertimbangan itu tadi, salah satunya aja kita tangguhkan, tapi yang satu tetap kita tahan karena yaitu takutnya nanti dia tidak berpikir lagi untuk kabur. Kita kan tidak tahu ya, kabur atau menghilangkan barang bukti lagi dan tidak kooperatif lagi. Ya ditunjukkan dengan itu, ketika kita periksa jawabannya semua tidak tahu kan, itu kan artinya menyulitkan penyidikan. Artinya aneh juga ya? Aneh juga, iya. Nggak mungkin, nggak ada orang lain, emang setan yang rusak. Galih Wisnu Pradita menambahkan, penahanan tersangka akan dilakukan selama 20 hari ke depan bersamaan dengan melengkapi berkas untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pati. Tersangka terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, meskipun ada upaya dari pihak pengacara tersangka untuk penangguhan penahanan, namun ditolak oleh pihak Polres Pati. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.